Hujan membawa berkah, menceritakan Aldo, anak pemilik toko payung dan jas hujan yang bertemu dengan Aldi, penjual es tungtung. Malam ini hujan begitu deras, jalanan ramai lancar. Aldo baru saja ditugaskan bapaknya untuk menjaga salah satu toko cabang yang kebetulan dua karyawannya sedang izin tidak masuk, sekaligus mengirim stok jas hujan yang habis. Toko milik orang tua Aldo tidak besar, namun cabangnya lebih dari 10 dan ada di mana-mana. Aldo yang biasanya malas membantu orang tuanya itu kini terpaksa mau karena ada maksud tertentu. Berharap bapaknya membelikannya motor baru. Itulah mengapa Aldo kali ini bersemangat dan menuruti kemauan bapak. Ya, mobil Aldo pun melaju cepat dan begitu mobilnya hampir sampai dan melewati jalanan banjir. Set, set, waduh, seketika Aldo terkejut saat menyalip penjual es tungtung. Ya, cipratan mobilnya membasahi dan mengguyur badan dan juga gerobak penjual es tungtung itu sampai terjatuh ke selokan. Beruntung gerobak esnya tak oleng dan tak jatuh. Namun bukannya berhenti turun dan meminta maaf, Aldo tetap melajukan mobilnya melarikan diri. Tak mau bertanggung jawab, meski dalam hatinya ada rasa bersalah. Ya, mobil Aldo pun sampai. Lalu Mas Pri, karyawan yang saat ini berjaga sendirian itu menghampiri Aldo. Kenapa Mas? Oh, enggak apa-apa. Ambil. Ya, Mas Pri pun mengambil stok jas hujan dan membawa masuk ke dalam toko. Mas, bawa kembalian uang gak Mas? Sama receh? Bawa. Syukurlah. Ada pembeli. Biarin aku aja Mas. Mas, pajang-pajangin jas hujannya. Iya Mas. Nyari apa Mbak? Nyari payung Mas. Oh, silakan. Mau payung yang kayak gimana? Mau yang lipat apa yang biasa? Yang lipat Mas, biar praktis. Sebelah sini Mbak. Pilih aja motifnya. Ini yang biasa, ini yang bagusan. Dan gak gampang patah. Tapi agak pricey sih. Oh, iya gak masalah. Ada harga, ada kualitas. Mau yang ini deh, satu. Jas hujannya enggak. Masih ada. Oke. Berapa? 210.000. Oke, ini Mas. Makasih Mbak. Sama-sama. Mas Aldi, sini. Sedek. Seketika Aldo shock saat melihat penjual es tungtung itu kini melewati tokonya. Apalagi Mas Pri memanggilnya. Ya, Aldo kini tahu jika penjual es tungtung itu bernama Aldi. Kenapa bisa mirip dengan namanya? Aldo panik saat penjual es tungtung itu mendorong gerobaknya, menghampiri tokonya. Aldo berharap semoga saja penjual es itu tak mengingat mobilnya. Gawat kalau sampai dia tahu. Mas Pri, mau ngapain? Mau beli es Mas. Hujan-hujan gini beli es. Iya, aneh. Hawanya beda. Bawaannya haus meskipun hujan. Ya udah. Ya, Aldo dari dalam toko memperhatikan Aldi. Namun jika diperhatikan dengan seksama, penjual es tungtung itu tak memperhatikan mobilnya yang terparkir di depan toko. Lagi pula, Aldo berpikir, mobilnya tadi juga sama terkena banjir, bahkan sampai tingginya seplat mobilnya. Hanya saja, mobilnya cukup tinggi, dan Aldo melajukan mobilnya ngebut, sehingga bisa melewati banjir. Dan juga, mobil yang seperti dia punya banyak, jadi nggak mungkin penjual es itu betul-betul memperhatikannya. Lagi pula, Aldo ingat betul, boro-boro memperhatikan mobilnya. Aldo melihat penjual es itu terjatuh di selokan dan sibuk mengurus gerobaknya yang hampir jatuh dan hampir tenggelam ke selokan. Jadi mana sempat penjual es itu memperhatikan mobil Aldo, apalagi mengejarnya. Ya, Aldo memperhatikan betul-betul penjual es tungtung itu. Lumayan juga. Belok gak ya? Ucap Aldo dalam hati. Mas, masih ada esnya? Masih banyak Mas. Malum hujan-hujan, agak sepi orang yang beli es. Oh gitu? Naikin aja gerobaknya biar gak kehujanan. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Itu siapa Mas? Anak bos. Ini beneran gak apa-apa. Gerobakku tak taruh sini. Gak dimarahin. Gak ngalangin pembeli. Gak apa-apa. Ya sudah. Ya, Mas Aldi pun mengangguk menyapa Aldo. Seketika Aldo membatin dalam hati. Sialan, cakep banget senyumnya. Lebih cakep dari cowok gue sendiri. Enggak, jangan. Gue setia, gue gak pernah selingkuh. Gue udah bersyukur punya Rasya. Sekalipun, ya gak secakep penjual es tungtung itu. Tapi, meski doi gak secakep Mas Aldi, tapi doi sayang banget sama gue. Ya minusnya materi dikit, tapi gak apa-apa. Yang penting, kentinya gedong. Dan selalu bikin bol gue makin bolong. Selebar gorong-gorong. Tapi baru kali ini,
gue tertarik lihat cowok strek. Kalau teman-teman buati gue biasanya berburu cowok strek dan berlomba-lomba buat bisa belokin mereka dengan dalih pencapaian, gue beda. Gue gak suka sama cowok strek. Selain gak pasti, pertama hanya main-mainin aja, alias ada maksud tertentu. Karena cowok strek mau sama cowok gay, palingan faktor kepepet. Butuh duit misal. Banyak cowok bayaran yang mau tidur dengan gay karena uang. Tapi kalau cinta, bullshit. Yang ada jijik, geli. Kedua, bermain dengan cowok straight juga beresiko. Apalagi jika cowok itu sudah punya bini atau punya cewek. Ujung-ujungnya kalau ketahuan, dia bakal milih istrinya. Kayak temen gue yang hampir diamuk massa oleh warga dan orang suruhan istrinya. Atau kalau enggak, kayak yang di berita-berita, cowok straight yang menghabisi botinya gara-gara cemburu dan mengancam memberitahukan pacarnya. Digorok lah lehernya. Ih, ngeri-ngeri sedep. Mending gue cari yang pasti-pasti aja dah, kayak cowok gue. Ya, Mas Aldi pun menaikkan gerobaknya agak naik dan Mas Pri membantu menaikkannya. Sedangkan Aldo diam-diam masih memperhatikannya. Mau yang rasa apa Mas Pri? Tanya Mas Aldi. Mau rasa stroberi? Mau pakai kon apa pakai roti? Pakai roti Mas. Oke. Hujannya makin deras ya? Iya Mas, tadi di sana malah udah sedengkul. Tadi juga gerobakku sempat kehempas hampir masuk selokan. Gara-gara mobil lewat cepet-cepet. Aduh, terus gerobaknya gimana Mas? Masuk juga? Enggak Mas, aman. Untung aja aku cepet-cepet nahan. Terus orangnya turun dari mobil apa enggak? Mas gak ngejar? Gimana mau ngejar Mas? Gerobak saya gak tenggelam aja udah syukur. Ya orangnya ya langsung kabur. Sampai pengendara motor yang jadi korban kecipratan air dan yang bantu saya sampai ikut teriak. Wow, saya aja yang denger gedek. Kalau saya ada di sana, tak lempar batu tuh mobil. Tak sumpahin kualat. Mas, kurang aja. Seketika baik Mas Pri dan Aldi menoleh menatap Aldo. Apa Mas? Tanya Mas Pri. Enggak apa-apa. Enak gak es krimnya? Boleh dong satu? Oh iya, mau rasa apa? Ada rasa apa aja Mas Pri? Seketika Mas Aldi beranjak dari tempat duduknya dan bertanya langsung pada Aldo. Ada rasa coklat, vanila, sama stroberi Mas. Oh, vanila deh. Mau pakai kon apa pakai roti? Pakai roti. Oke. Ya, seketika Aldo menarik nafas dalam-dalam, mengelus dada lega, hampir saja keceplosan gara-gara emosi. Andai saja Mas Pri bukan karyawan teladan dan karyawan kesayang bapaknya, pasti sudah dipecat dari tokonya, nyumpahin sembarangan. Ya, Aldo pun mendengarkan kembali percakapan Mas Pri dan penjual es tungtung ganteng itu. Mentang-mentang orang kaya, emang Mas gak ingat mobilnya? Ya, mirip sama mobil ini, percis. Dek. Seketika Aldo panik. Jangan-jangan ini mobilnya. Dek. Ekspresi Aldo memerah. Oh, kan yang punya mobil kayak gini banyak Mas. Saya juga gak begitu ingat dan gak mau ingat sih. Udah biarin aja, saya ikhlas. Saya gak mau nyumpahin. Barangkali orangnya buru-buru karena pekerjaan takut terlambat. Bisa jadi orangnya buru-buru bawa ibu hamil, mau ke rumah sakit. Ye, emangnya ambulan, kebelet berak kali Mas. Bisa juga, ya kan kita gak tahu urusan orang. Jangan berprasangka buruk dulu. Tak anggap mungkin saya lagi apa saja, hujan-hujan. Udah jualan sepi, masuk got lagi. Masih hidup aja udah syukur. Mudah-mudahan besok jualan saya laris manis. Amin. Wah, Masnya sabar bener. Mudah-mudahan besok gak hujan dan laris ya Mas. Amin. Salut-salut. Aldo pun membatin dalam hati. Gila, nih cowok positif thinking banget. Positive vibes lagi. Sayang aku udah punya cowok. Kalau enggak juga belum tentu dia mau sama aku. Waduh, dia kesini. Seketika Aldo mulai panik saat Mas Aldi menghampirinya, membawa es krim pesanannya. Entah mengapa jantung Aldo berdetak saat melihat senyum Mas Aldi yang manis semanis es krim. Bener-bener bikin meleleh. Ini Mas, makasih. Sama-sama. Gila, dari kaos basahnya aja nyetak banget pahatan bodinya. Ketara banget ototnya. Sempurna. Lagi-lagi Aldo menganggumi dalam hati. Permisi Mas, nyari jas hujan? Oh iya Mbak. Halo Pak, nyari apa? Nyari sarung tangan sama helm. Oh iya, silakan Pak, lihat-lihat. Mas Pri. Oh iya Mas, saya lanjut kerja dulu ya, lagi rame.
ini sama punya bos ya. Oh iya Mas, makasih. Ya, Mas Aldi pun masih berteduh. Dan ketika berteduh, HP-nya berbunyi. Dan begitu Aldo melihat Mas Aldi mengangkatnya, dek. Ya, Aldo membatin dalam hati. Ya, beneran ternyata. Dia straight. Kenapa gue kecewa? Bukannya bagus. Wajar cakep. Gak heran kalau laku. Mas, yang ini berapa? Yang itu 240 Pak. Bagus, bahannya tebel. Kalau mau lebih yang bagus lagi, yang ini Pak, 320. Ah, ini aja. Oke. Ya, toko semakin lama semakin ramai. Aldo dan Mas Pri sampai kewalahan melayani pembeli. Saking sibuknya, sampai-sampai Aldo mengabaikan Mas Aldi. Hingga sekitar kurang lebih setengah jam teratasi. Loh, Mas Pri, kemana penjual es tung-tung tadi? Ya udah pergi dari tadi lah. Aku lupa belum bayar. Udah tak bayarin, tenang. Oh, syukurlah. Nih, tak gantiin. Tak lebihin tuh. Makasih. Mas Pri, kenal sama tukang es tung-tung itu? Ya, sekedar kenal aja. Kenal banget sih enggak. Tinggal di mana dia? Di Kulon Kali, Mas. Tinggal sendiri di kontrakan. Oh, kenapa, Mas? Tumben kepo. Oh, enggak apa-apa. Es krimnya enak. Perasaan es krim gitu-gitu aja. Kayak nggak pernah makan es krim aja, Mas. Apanya yang beda? Apa ya? Ah, itu. Anu, apa? Apa, Mas? Itunya. Itunya yang beda. Apanya? Itu loh. Gulanya. Biasanya kalau makan es krim gerobak itu, tenggorokan gue sakit, gatel. Iya sih, tenggorokan gak gatel, tapi boolku yang gatel. Ucap Aldo dalam hati. Oh, tentu saja, Mas. Kalau es krim Mas Aldi tanpa pemanis buatan, apalagi yang jualan manis, sampai cewek-cewek sekitar banyak yang naksir. Eits, jangan-jangan Mas Aldo juga naksir ya? Dek, sembarangan, aku udah punya rahasia. Iya sih, kalaupun suka juga Mas Aldi mana mau. Orang normal, udah punya cewek lagi. Ceweknya cuantik pol, bodinya pulen. Tapi kok tumben, Mas Rasya jarang kesini. Sibuk kerja. Kerja apaan sih? Kok tiap kesini nemuin Mas selalu minta uang? Maksud saya, udahlah, biarin aja. Yang penting orangnya baik, asik, lucu, setia. Baik apaan, ada maunya. Yang penting anunya gede. Waduh. Udahlah, gak usah ngurusin urusan bos. Urusin aja toko. Ini bukan ngurusin, tapi bentuk daripada rasa sayang, perhatian, dan rasa kepedulian seorang karyawan sama bosnya. Jarang-jarang loh, ada yang peduli kayak saya. Iya, makasih. Cuman aku yang jalani. Aku fan-fan aja kok, Mas. Ya udah kalau gitu. Oh iya, Mas. Stok jas hujan yang lama masih ada nggak ya? Yang bagus itu loh. Ada di toko pusat. Ya, tapi nggak tahu masih ada apa enggak. Udah diobrol kali, di diskon. Waduh, mudah-mudahan nggak habis ya. Soalnya tadi Mas Aldi sempet nanya-nanya jas hujan. Jas hujannya udah bolong. Tadinya mau beli yang ini, tapi nggak jadi. Katanya kemahalan. Duh, kenapa nggak bilang dari tadi? Ya orang baru inget, kan dari tadi aku ngelayanin pembeli. Kok Mas ngegas toh? Sorry. Maksudku, ya kalau dari tadi kan bisa aku tanyain sama yang di pusat. Takutnya udah sold out. Oh, ya udah. Kalau kejual ya udah nggak apa-apa, belum rezeki. Lagian kata Mas Aldi masih mau kumpul-kumpul duit dulu. Soalnya masih mau ngumpulin duit dulu buat beli HP buat ceweknya. Oh. Keesokan hari kemudian. Ya, siang ini langit mulai mendung. Aldo kembali melajukan mobilnya menuju ke toko yang kemarin. Itu karena Mas Supri masih sendirian, karena kedua karyawan yang lain masih izin dan belum masuk. Jarak dari rumah Aldo dan toko pusat menempuh waktu 1 jam. Karena memang toko cabang yang dijaga Mas Supri cukup jauh. Dan tak kenapa, jika sebelumnya Aldo malas dan selalu menolak jika disuruh ortu membantu jaga toko, namun sejak bertemu dengan Mas Aldi tukang es tung-tung kemarin itu, membuat Aldo jadi semangat. Saking semangatnya sampai Aldo baru ingat jika tumben semalaman Rasya tak kunjung menghubunginya sama sekali. Aldo juga baru menyadari jika belakangan ini Rasya jarang menghubunginya. Aldo ingat kata-kata Mas Pri, jika Rasya hanya datang jika ada maunya saja. Ya, Aldo mencoba menelponnya, namun tak diangkat-angkat. Sesibuk apa sih Rasya? Sampai beberapa kali tak mengangkatnya, bahkan sudah seminggu ini tak menemuinya.
Padahal jelas-jelas tempat kerjanya nggak jauh dari toko cabangnya. Ya, Aldo pun yang kesal saat Rasya tak bisa dihubungi. Dan saat Aldo menyerah, tiba-tiba HP-nya bunyi. Rasya menelponnya. Aldo pun senang dan mengangkatnya. Lama banget yang ngangkatnya. Lagi di mana? Ya di kantor lah, namanya juga lagi kerja. Oh ya, gimana yang? Udah ada uangnya? Aduh, jangan sekarang ya. Minggu depan ya. Kalau aku udah dibeliin motor sama bapak. Kelamaan yang, gue udah butuh dari minggu kemarin. Pakai variasi motor. Mau gue modif nih motor gue. Mau ganti velg juga. Beneran, gue kasih 1 juta ya. Mana cukup yang, gue butuh 5 juta. Jangan segitu yang. 1,5 juta dah, gimana? Kurang yang. Ya aku belum ada segitu. Ini aja lagi ngerayu bokap. Jaga toko biar duit bokap cair. Ah, pelit amat lo. Nanti aja ya ketemuannya. Kalau lo udah ada uangnya. Udah dulu ya yang. Gue tutup dulu. Lagi sibuk nih. Tut. Ditutup. Belum selesai ngomong juga. Sebel deh. Rasanya kenapa sih? Makin lama makin aneh aja. Aku tahu belum ada uang. Tapi masa mau ketemuan aja nunggu kalau ada duit? Emang gak kangen sama aku? Gak kangen sama bolku? Aneh. Positif thinking aja. Mungkin dia beneran sibuk gawe. Nanti kalau kangen juga datang sendiri. Kok jadi haus ya? Jadi pengen es krim. Mas Aldi ada lewat gak ya? Itu dia. Lagi berhenti di seberang jalan. Pas banget. Beli ah. Syukurlah banyak yang beli hari ini. Aku jadi ngerasa bersalah sama dia. Ya, Aldo pun mencoba berbelok dan menyeberangkan mobilnya menghampiri gerobak Mas Aldi. Dan begitu berhasil menyeberang dan bersiap hendak turun. Dek. Seketika Aldo baru saja melihat Rasya yang baru turun dari motornya bersama cowok lain dan terlihat romantis. Gimana gak romantis? Di depan mata Aldo sendiri, Rasya membukakan helm cowok itu, lalu mengelus-elus rambutnya, dan respon cowok itu malah mengelus jendolan Rasya. Di depan orang pula, tak tahu malu. Lalu Rasya terlihat memesan es krim untuk keduanya. Gila, oh jadi selama ini kamu bohongin aku? Ya, Aldo yang kesal itu menghampiri Rasya. Dan begitu Mas Aldi hendak memberikan 2 kon es krim ke Rasya. Set. Aldo. Seketika Aldo menumpahkan 2 kon es krim ke muka Rasya dan cowoknya, yang membuat Mas Aldi dan 2 pembeli yang lain terkejut. Jadi selama ini kamu bohongin aku? Bilangnya kerja, ternyata kamu ngeboti sama dia. Dasar gak tahu diri, dasar cowok kere, matre, mokon. Lah, kamu berani nampar aku? Kenapa gak berani? Gue gak butuh lagi, gak bisa diandelin. Hajar Syah, kurang ajar. Lempar muka gue bantuin. Aduh, gimana ini? Ucap Mbak panik. Woi, jangan main kasar. Mas, teriak Aldi saat melihat majikan Mas Pri itu dikeroyok. Diam, lo jangan ikut campur. Kalau kalian berantem di depan dagangan saya ikut campur. Bikin lari pelanggan saja. Jangan berani keroyokan. Kalau berani, 1 lawan 1. Ayo lawan. Rasya seketika melayangkan pukulannya pada Mas Aldi. Namun Mas Aldi dapat menangkis pukulannya. Lalu, Mas Aldi menghajar perutnya sampai terjatuh. Bang, udah bang, cabut aja. Lihat aja lu. Ya, Rasya marah, lalu kabur bersama cowok barunya. Mas, gak apa-apa? Gak apa-apa mas, cuma kena gampar dikit. Paling abis makan es krim sakitnya hilang. Makasih ya. Oh, syukurlah, sama-sama. Bentar ya, saya ngeladenin mbak-mbaknya dulu. Iya mas. Ya, ketika sedang melayani pembeli, datang ibu-ibu dan anak-anaknya yang membeli es krim. Tak hanya ibu-ibu dan anak-anaknya, tapi juga remaja sekolah. Alhasil, Mas Aldi dikerumuni banyak pembeli. Mas Aldi, sisain ya es krimnya. Saya tunggu di toko aja. Oh gitu, siap mas. Habis ini langsung meluncur ke sana. Iya. Ya, Aldo pun masuk ke mobilnya. Lalu ketika mobil Aldo jalan, Mas Aldi seketika memperhatikan Aldo. Aldo pun membunyikan klakson dan Aldo pun jalan. Ya, sembari melayani pembeli, Mas Aldi memikirkan kejadian yang baru saja terjadi. Apalagi mbak-mbak di depannya kini ngerumpiin Aldo. Heran ya, masih ada aja orang kayak gitu, pedang makan pedang. Banyak, makin menjamur, amit-amit jabang bayi, serem. Iya, mana ganteng-ganteng lagi. Jadi takut punya cowok terlalu cakep, takut gak jangkep. Kamu pikir yang hemong yang cakep aja, yang jelek juga banyak.
Ngeri ya. Mas Aldi normal kan? Dek. Seketika Mas Aldi terkejut saat tiba-tiba mbak-mbak di depannya bertanya padanya. Ya normal lah mbak. Kirain, soalnya Mas Aldi ganteng sih. Takut kayak mereka, 11-12. Saya udah punya cewek mbak. Syukurlah. Tapi ya gini nih, orang ganteng. Kebanyakan kalau nggak homo, mau kondo. Kalau nggak gitu, udah punya cewek. Iya, yang cakep cepet laku. Saya juga lakunya baru, jomblonya lama. Bisa aja mas. Di toko Aldo, ya begitu sampai toko, Mas Pri heran saat melihat Aldo turun dari mobil sembari megangin rahang dan pipinya. Mas, kenapa? Sakit gigi? Sakit gigi palamu mas, aku habis digampar sama Rasya. Gambar-gamparan yang ada. Kok bisa? Bisalah. Bisa-bisanya dia bilang sama aku lagi kerja. Ternyata kepergok beli es krim berdua sama cowok. Mesra lagi. Ternyata dia selingkuh. Untung aja ada Mas Aldi yang nolongin. Soalnya hampir aja aku dikeroyok sama Rasya dan cowoknya. Waduh. Kan bener. Apa aku bilang? Ngeyel sih. Iya mas, ternyata kamu bener. Kamu pinter. Aku yang bodoh. Bisa-bisanya aku dikibulin. Gak apa-apa, seenggaknya aku gak jadi keluarin duit lebih besar lagi. Emangnya dia minta uang lagi sama mas? Iya, udah dari seminggu yang lalu minta duit pakai modif motornya. Cuma belum aku tanggepin. Orang aku juga butuh duit mau beli motor. Emang minta berapa? 5 juta. Gendeng. Itu pacar apa tukang palak? Udah jangan diterusin, toksik. Siapa juga yang nerusin? Sorry. Ya siapa tahu, takut gak dapet yang gede lagi. Buat apa gede kalau nyakitin? Asik. Terus nyari yang kecil nih? Ya nggak juga. Ya nyari yang lebih gede lah. Emang cowok cuma dia doang? Wah iya juga sih. Itu Mas Aldi. Mau es krim lagi nggak bos? Orang dia aku suruh mampir. Enak kan es krimnya? Ketagihan kan? Lumayan. Mas, es krim 2 ya? Masih? Masih, tapi rasa coklatnya habis. Tadi banyak anak kecil yang borong rasa coklat. Jadi tinggal stroberi sama vanila aja. Gak apa-apa? Gak apa-apa, aku stroberi aja. Mas mau apa? Vanila, sama kayak kemarin. Tapi kali ini pakai roti. Aku juga sama, pakai roti mas. Oke. Permisi, cari payung. Biar aku aja, ucap Aldo masuk toko melayani pembeli. Dan saat Aldo sedang melayani pembeli, Mas Aldi yang kepo itu bertanya pada Mas Pri. Mas Pri, aku mau nanya, emang beneran bos mas suka sama laki-laki? Mas Aldo? Iya, ember mas, dia emang suka cowok. Kenapa? Mas kaget? Tadi lumayan kaget. Dulu aku juga kaget, tapi sekarang udah biasa. Mas Pri, suka cowok juga? Sembarangan sampai mas. Aku normal kok. Cuman ya belum laku aja. Makanya kalau punya kenalan cewek, kenalin mas. Capek nyari sendiri, gak nemu-nemu. Nanti kalau ada mas, tuh yang di depan cakep mas. Udah punya cowok. Tiap malam minggu pulang gawe ada yang jemput. Walah apes. Nih punya mas Pri. Ya makasih. Swager. Apalagi panas-panas gini. Meski langit mendung, tapi masih aja gerah hawanya. Iya mas, alhamdulillah. Kalau hujan, saya yang susah. Jualan saya kurang begitu laku, kecuali anak kecil atau orang ngidam. Anak kecil juga banyak dilarang sama emaknya mas. Kalau hujan-hujan gini makan es krim, takut batuk pilek. Yang laku ya kayak bakso, soto, yang kuah-kuah. Kalau es krim gak begitu. Ya tapi tetap disyukuri. Kalau rezeki biarpun hujan pasti akan datang. Iya mas, gak semua juga. Buktinya saya, hujan-hujan pengen es. Tanyain anak-anak. Seminggu yang lalu, yang mas gak jualan aja, saya beli es teh poci di samping. Padahal hujan deres itu. Kayaknya sayanya aja yang emang suka dingin-dingin. Sama kayak nasib saya, dingin terus, belum ada yang menghangatkan. Ciah. Seketika Aldo ikut nimbrung setelah melayani pembeli. Mas, ini punya Mas Aldo. Jangan panggil Mas lah, panggil Aldo aja. Masih mudahan aku, ucap Aldo sembari menyantap es krimnya. Lalu duduk berjongkok di samping Aldi. Permisi, mau cari kaos kaki? Oh, silakan, ucap Mas Pri giliran melayani meninggalkan keduanya berduaan. Tak kenapa Aldo jadi canggung saat di dekat Aldi. Hujan pun tiba-tiba turun deras. Lalu saat Aldo mau ngajak ngobrol, tiba-tiba HP Mas Aldi berbunyi. Ceweknya lagi-lagi video call.
Mas Aldi pun mau tak mau mengangkatnya di dekat Aldo. Iya sayang. Mas, kapan beliin Dewi HP? HP Dewi udah error-erroran. Uangnya belum terkumpul sayang, lagi seminggu ya, Mas usahain. Gak bisa mas, kalau bisa secepatnya, kan mas sudah janji dari sebulan yang lalu. Iya sayang, tapi beberapa hari ini hujan-hujan jualan mas agak sepi, jadi harap maklum. Kalau HP yang biasa aja gimana? Gak mau mas, maunya yang iPhone. Waduh dek, kayaknya berat kalau iPhone. Yang biasa-biasa aja ya. Yang penting bisa teleponan tiap harinya sama mas. Bisa video call dan saling ngabarin. Pokoknya aku maunya iPhone. Aduh, gimana ya, Dek? Kalau malam ini Mas belum juga beliin HP, kita putus. Dek. Sayang, jangan. Ya udah, nanti Mas coba cari pinjaman sama Mas Pri. Ya terserah, pokoknya HP ku udah error-erroran. Ini aja layarnya udah loncat kemana-mana. Iya, Mas usahain segera. Tut. Mas, putusin aja cewek matre kayak gitu. Nggak cowok, nggak cewek sama aja. Dia sebenarnya nggak matri mas. Dia juga nggak pelit sama saya. Cuma saya aja yang udah kadung janji sebulan yang lalu. Hanya saja nggak tahu kalau hujan bakalan sesepi ini. Ya tetap aja pemaksaan. Gak apa-apa mas, biar saya usahain demi orang yang saya sayangi. Mas, kamu tuh polos apa mudah dibodohi sih? Bukan mas, saya bisa saja mutusin, tapi saya sudah terlanjur cinta. Soalnya susah nyari yang secantik dia. Cewek cantik banyak mas. Iya tahu, tapi yang mau sama saya, yang cuma penjual es cuma dia. Gak apa-apa, apapun akan saya lakukan asal dia bahagia. Bucin boleh, geblek jangan. Sorry mas, gak apa-apa. Kenapa gue gak ngaca? Emang gue sebelumnya gak geblek? Bos, nambah lagi dong es krimnya. Nambah dah, habisin sekalian. Beneran? Mas, nambah ya. Oh iya, rasa apa mas? Vanila. Oke. Oh iya mas, aku boleh minta tolong gak? Minta tolong apa? Ngomong aja mas. Saya mau minjam duit, ada. Berapa? 5 juta. Waduh mas, gak ada kalau segitu. Kirain 50.000. Kalau segitu saya ada mas. 3 juta ada gak? Boro-boro mas, 300 baru ada. Walah, ini mas es krimnya. Gak ada mas, beneran. Aduh, di mana ya nyari? Permisi, ada jas hujan model gamis gak? Mas Pri, layani dulu. Oke. Ya, Mas Pri kembali melayani pembeli, sedangkan Aldo masih berdua bersama Aldi yang masih bingung. Mas, bener-bener butuh uang? Iya, di mana ya nyari uang dalam waktu mepet kayak gini? Mau pinjem rentenir, ngeri bunganya. Pinjem pinjol, masih punya utang. Masa mau jual motor? Aduh, pusing. Gue ada uang segitu, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Apapun akan saya lakukan demi dia. Emang Mas butuh berapa? Ya 3 juta atau enggak 5 juta kalau Mas ada. Adalah, mau minjem berapa? Kalau 3 juta, apa syaratnya? Kalau 3 juta, cium saya. Kalau 5 juta, tidurin saya. Dek. Mas, gila. Saya nggak suka laki-laki. Maaf, saya mau lanjut. Ucap Mas Aldi yang kesal itu mendorong gerobaknya hingga tubuhnya kehujanan. Tunggu. Saya nggak akan nawarin yang kedua kali. Ini kesempatan buat Mas. Susah loh nyari duit segitu gampangnya. Ya, tapi itu sih terserah Masnya. Mau pilih nidurin saya atau lebih milih cewek Mas ditidurin cowok lain demi iPhone. Seketika, Mas Aldi panik, pikirannya kemana-mana. Dan begitu Aldo berbalik cuek dan hendak masuk ke toko. Aldo, seketika Aldo yang hendak melayani beberapa pembeli yang baru datang itu menoleh. Ya udah, 5 juta. Dek, ucap Aldi dengan ekspresi setengah ragu yang membuat seketika Aldo terkejut namun tersenyum. Entah apa yang ada di pikiran Mas Aldi sehingga menerima tawarannya. Masuk mas. Tapi saya nggak bisa ngelakuin sekarang. Saya masih jualan. Oh, sini dulu mas. Ya, Mas Aldi pun yang setengah basah itu masuk. Berapa nomor rekening mas? Oh, ini mas. Ya, Mas Aldi memperhatikan Aldo saat Aldi menunjukkan nomor rekeningnya. Mas Aldi bingung, apa bisa dia bercinta dengan laki-laki di depannya saat ini?
benar-benar tak pernah terbayangkan. Tapi Mas Aldi terpaksa dengan waktu yang mepet dan demi ceweknya. Dah, gue transfer. Coba cek. "Eh, oh iya masuk. Makasih ya. Mau saya kirim langsung ke cewek saya biar gak ngambek." "Silakan." Ya, Mas Aldi yang senang itu seketika mentransfer ceweknya. Seketika Aldo melihat senyum manis yang terukir dari bibir tebal Mas Aldi. Seketika Mas Aldi yang menyadari Aldo sedang memperhatikannya itu langsung berterima kasih. "Eh, Aldo, makasih ya." Sama-sama. Ya sudah, lanjut Mas. Kalau Mas sudah siap, temuin saya di toko." "Makasih. Saya nggak akan ingkar janji. Janji adalah hutang. Saya nggak akan kabur. Saya percaya." "Ya udah, saya lanjut keliling dulu." "Iya." Ya, Mas Aldi pun tersenyum paksa, lalu keluar toko. Dan begitu kembali ke gerobaknya, hujan semakin besar. Dan begitu Mas Aldi mulai mendorong gerobaknya, "Mas, tunggu." Ya, seketika Mas Aldi terkejut saat Aldo tiba-tiba berlari basah-basahan menghampiri Mas Aldi. Set, "Mau kabur aja? Kan es krimnya belum bayar. Ini duitnya. Dan ini jas hujan buat Mas Aldi. Mas Aldi dari kemarin pengen jas hujan kan?" kata Mas Pri. "Eh." Seketika Mas Aldi mematung saat Aldo tiba-tiba memakaikan jas hujan pada Mas Aldi yang membuat Mas Aldi terdiam. Set. "Dah, aman sekarang. Anget kan jas hujannya? Jaga kesehatan. Mas kerjanya di jalanan. Jangan sampai masuk angin." Seketika Mas Aldi terharu. Belum pernah ada orang yang seperhatian itu padanya. Bahkan ceweknya sendiri tak pernah memikirkan kesehatannya. Namun Mas Aldi buru-buru sadar jika yang saat ini memperhatikannya adalah laki-laki. "Eh, iya, makasih. Aldo, ini uangnya kelebihan." "Gak apa-apa, ambil aja." Mas Aldi malah bengong menatap Aldo sampai keduanya saling menatap dan tubuh Aldo mulai kehujanan. Dan Aldo yang melihat Mas Aldi menatapnya itu seketika menoleh ke sekitar, lalu mendekatinya dan eh, seketika Aldi merasakan tersedot sampai tubuhnya auto ikut maju mundur dengan sendirinya. Sembari tangan Mas Aldi masih menahan gerobaknya agar tidak jalan sendiri. Hingga kemudian Mas Aldi merasakan bibir bawahnya perlahan-lahan tertarik saat Aldo mulai melepas ciumannya. Set. Mas Aldi seketika merinding dan tak bisa melawan, seolah dilecehkan namun menikmati. "Maaf, saya ambil DP-nya dulu. Anggap aja sebagai tanda jadi." Set. Ucap Aldo kemudian berlari masuk ke dalam toko. Lalu Aldi pun menyentuh bibirnya sendiri dan mendorong gerobaknya dan kembali keliling. "Mas, bisa basah gitu? Mas Aldi mana?" "Udah jalan." Oh ya Mas, ntar malam, besok kan aku libur. Mas gak apa-apa besok jaga sendiri. Kan mereka belum sembuh. Aku mau pulang benahin rumah ibuku yang bocor. Kalau gak bocor, aku gak akan ambil libur nemenin Mas jaga." "Gak apa-apa, aku bisa jaga sendiri." "Beneran?" "Iya, tapi habis maghrib aja ya pulangnya." "Siap bos." Malam hari kemudian, malam hari ini di kontrakan Mas Aldi. Mas Aldi hendak menghampiri kekasihnya. Namun baru saja hendak berangkat, HP-nya berbunyi. Ceweknya menelpon. Mas sudah berangkat belum? Hujannya deras. Mending besok aja ya ketemuannya. Kasihan Mas jauh-jauh kehujanan." "Gak apa-apa sayang. Mas sudah ada jas hujan. Baru lagi. Anti badai. Ini Mas mau berangkat jemput kamu ke kantor. Sabar ya." "Aduh Mas, maaf ya. Bisa gak ketemuannya besok?" "Loh, kenapa?" "Aku lembur dadakan ngerjain laporan akhir bulan. Mau keluar capek." "Gak apa-apa ya." "Oh gitu. Ya udah gak apa-apa. Besok ya Mas." "Iya sayang, semangat ya kerjanya." "Iya, tut. Ya, lagi-lagi Mas Aldi harus menahan rindu pada sang kekasih. Ya, Mas Aldi yang sudah rapi itu bingung mau kemana. Seketika Mas Aldi ingat Aldo. Ya, Aldi masih punya hutang pada Aldo. Aldi teringat lagi kejadian tadi siang saat Aldo memakaikan jas hujan dan mengecup bibirnya. Enggak. Aku belum siap. Gak mungkin aku melakukannya. Tapi aku harus mengembalikan uangnya. Iya, aku harus cari cara untuk mengembalikan uangnya. Aku akan cari pinjaman lagi. Ya, coba aku ke tongkrongan anak-anak. Kali aja mereka ada duit nganggur." Ya, Mas Aldi pun mengambil kunci motor, memakai jas hujannya, dan motor pun jalan. Ya, beberapa saat kemudian ketika motor Mas Aldi dalam perjalanan dan melewati Indomaret yang ada di seberang jalan, dek,
Mas Aldi tak sengaja melihat Dewi, ceweknya, yang baru keluar dari Indomaret bersama seorang cowok tampan dan masuk ke dalam mobil. Dan baru saja hendak memanggil, motor Mas Aldi kebablasan dan mobil yang membawa Dewi sudah jalan. Mas Aldi pun seketika berbalik dan mengejar Dewi. Ya, Mas Aldi yang penasaran itu membuntuti mobil yang membawa Dewi. Dan tak lama kemudian, mobil itu menuju ke sebuah gang di belakang ruko-ruko kosong. Mas Aldi bingung, bukankah di belakang ruko-ruko kosong itu jalan buntu dan pinggirannya rawa-rawa? Ya, Mas Aldi pun sengaja menghentikan motornya di depan ruko agar tak mencurigai keduanya. Lalu berjalan masuk ke dalam gang. Dan begitu berjalan sekitar 200 meteran dan langkah kakinya berbelok. Seketika Mas Aldi terkejut ketika melihat mobil yang membawa Dewi tengah bergoyang, berguncang naik turun yang membuat Mas Aldi murka. Ya, Mas Aldi seketika mengambil batu sebesar kepala orang dewasa, lalu menghampiri mobil itu dan ya. Dan begitu mobil itu berhenti berguncang dan keduanya keluar. Mas Aldi! Di toko Aldo sendiri malam ini hujan begitu deras luar biasa. Intensitas hujan dari sore tadi cukup tinggi, deras dan tak berhenti-henti. Namun Aldo bersyukur, stok jas hujan dan payungnya laris, bahkan habis dan tinggal beberapa biji. Sisanya hanya helm dan aksesoris seperti kaos kaki, sarung tangan dan yang lain. Dan begitu Aldo sedang mencatat stok yang habis, seketika Aldo terkejut ketika air dari luar tiba-tiba naik dan masuk ke toko. Padahal tokonya sedikit lebih tinggi dari jalan. Lalu Aldo beralih ke depan. Ya, Aldo melihat jalanan ramai. Banyak motor mogok akibat banjir. Aldo pun mengambil ember dan sekop air membuang air ke depan. Lalu menutup pintu tokonya dan istirahat. Di tempat lain, Mas Aldi yang mengetahui jalanan banjir itu kini menitipkan sepeda motornya di bengkel temannya agar lebih aman. Dan Mas Aldi memilih jalan kaki melewati banjir yang hampir selutut itu. Mas Aldi berjalan kurang lebih sekitar 1 kilo menuju kontrakannya. Mas Aldi sudah biasa jalan kaki, apalagi dia tak sendiri. Bahkan banyak pengendara motor yang mogok dan terpaksa jalan kaki. Mas Aldi juga ikut membantu mendorong mobil mogok bersama warga. Hingga saat langkah kakinya sampai di depan toko Aldo, toko tutup. Mas Aldi hendak mengetuk, namun entah kenapa urung ia lakukan. Ya, Mas Aldi pun memilih pulang. Siang hari kemudian, ya siang ini hujan tak kunjung reda. Beruntung es krim Mas Aldi laris manis dan tinggal sedikit. Ya, Mas Aldi menyisakan es krim rasa vanila untuk Aldo. Setelah memikirkan dengan matang-matang, Mas Aldi hendak menepati janjinya. Apalagi rasa kecewanya terhadap kekasihnya membuat Mas Aldi benar-benar kecewa. Dan rasa kecewanya membuat ia trauma sampai ada kepikiran coba-coba. Ya, coba-coba dengan pria, meski tak begitu yakin. Namun, Mas Aldi hanya ingin menepati janji. Urusan hati, urusan nanti. Ya, gerobak Mas Aldi sebentar lagi sampai. Namun, saat hendak sampai, kakinya tiba-tiba basah. Air tiba-tiba mengalir deras dari arah utara. Lalu tak lama kemudian, dari belakang banyak warga berlarian sembari berteriak. Banjir! Banjir! Tanggul utara jebol! Hah? Suara klakson motor saling bersautan, jalanan tiba-tiba macet. Mas Aldi segera mempercepat mendorong gerobaknya. Aldi pun sampai di depan toko. Mas Aldi, seketika Aldo senang saat melihat Aldi berdiri memakai jas hujan pemberiannya, lengkap dengan gerobaknya dan tersenyum padanya. Aldo, kamu buka? Tanya Mas Aldi menaikkan gerobaknya. Iya, baru buka. Kesiangan, lagi pula masih nunggu stok dari pusat. Oh, by the way, Mas kesini mau jual es krim? Apa mau bayar hutang? Dua-duanya. Seketika Aldo terkejut lalu berlari mendorong gerobak Mas Aldi dan membawanya masuk ke dalam toko. Kemudian lanjut, menghampiri Mas Aldi dan menariknya ke dalam toko. Kemudian Aldo menutup pintu toko, menguncinya dan tanpa babi bu, Aldo menyandarkan Mas Aldi di dinding toko dan mengizinnya. Mas Aldi yang masih lengkap dengan jas hujannya itu kini diam pasrah. Bahkan entah kenapa lambat laun menikmati. Namun tiba-tiba Aldo melepas bibirnya. Kenapa mas? Jengkel? Mas Aldi menggeleng. Jijik? Mas Aldi menggeleng. Mau marah? Mas Aldi menggeleng. Terus apa? Enak juga.
Gak beda sama ciuman sama cewek. Hah, mau dong es krimnya? Oke, mau pakai kon apa roti? Pakai kon, to the tall, bisa. Mas Aldi hanya tersenyum. Aku mandi dulu. Ya, Aldo pun masuk ke kamar mandi, bersih-bersih. Aldo tak akan menyanyiakan kesempatan emas bermain dengan cowok strike yang datangnya tak diduga dan tak disangka. Aldo tak berharap bagaimana setelah ini. Yang jelas bisa mencicipi Mas Aldi saja sudah untung. Nggak rugi, kehilangan 5 juta untuk spek Mas Aldi. Daripada berjuta-juta spek dajal seperti Rasya yang Mukondo. Ya, Aldo mempercepat bersih-bersihnya. Dan begitu Aldo keluar kamar mandi, seketika Aldo terkejut saat Mas Aldi dengan posisi kepala yang masih memakai jas hujan namun menyelempang di belakang lehernya seperti Batman, namun dengan tubuh polosnya. Aldo menelan ludah. Sungguh terlihat urat-urat otot dada, lengan, dan perutnya begitu mempesona. Dan begitu mata Aldo turun ke bawah, betapa beruntungnya Aldo mendapatkan barang bagus, bahkan lebih bagus daripada milik Rasya. Lebih besar, panjang, dan lurus ke atas. Aldo tak berkedip ketika Mas Aldi tiba-tiba mengambil kon lalu menyekop es krim, meletakkannya lebih dulu di atas centelan gerobak, kemudian lanjut mengambil roti, kemudian melipatkannya pada batangnya, lalu meletakkan topping es krim vanila di atas batangnya. Ya, rasanya dingin-dingin semriwing, tapi sengaja Mas Aldi lakukan demi Aldo. Ya, Mas Aldi pun kembali mengambil es krim kon yang ada di atas gerobak. Mau es kon apa es hotdog? Ucap Mas Aldi dengan tangan kiri membawa es kon dan tangan kanan masih menahan roti yang menghimpit batangnya sembari dikit-dikit menggerakkannya maju mundur seperti gerakan mengocok, namun slow. Dan ini membuat Aldo shock dan tak menyangka Mas Aldi akan melakukan ini. Tetesan dan lelehan es krim vanila dari batang Mas Aldi jatuh ke lantai yang membuat Aldo tak tahan. Jadi haus, Mas. Tinggal pilih keduanya. Ya, Aldo pun menghampiri Mas Aldi, lalu berjongkok dan seketika Aldo mengunyah batang berlumur es krim vanila dan roti itu secara bersamaan. Ya, Aldo langsung menyeruput es krim batang Mas Aldi yang membuat kepala Mas Aldi sampai mendongak bersandar di dinding saking nikmatnya rasa hisapan Aldo. Apa rasanya, Mas? Tanya Aldo. Bingung. Kok bingung? Rasanya dingin, campur hangat, campur ngilu, campur nyut-nyutan. Belum pernah aku merasakan seperti ini. Emang sama ceweknya belum pernah? Belum, gak berani. Oh, kenapa, Mas? Enak, agak dalam dikit. Mantap. Baru gini aja udah mantap, apalagi masuk. Masuk kemana, Mas? Ke itumu. Itu apa? Itu, ini, set, plok. Nyes banget rasanya. Rupanya Mas sudah tahu tempatnya lewat mana, ucap Aldo saat Mas Aldi tiba-tiba menumpahkan dan menemplokkan ice cone yang nganggur itu tepat di lubang Aldo. Ya, kalau sama laki-laki mau lewat mana lagi? Kamu yang jadi perempuannya kan? Tahu dari mana, Mas? Mas tanya Mas Pria? Enggak, kelihatan pas kalian bertiga berantem kemarin. Mana yang jadi lakinya, mana yang jadi ceweknya. Mau keluar. Jangan dulu, Mas, tahan. Keluarin di bawah aja ya. Tapi bersihkan, soalnya aman, Mas. Coba masukin. Kalau ada yang nyangkut, garansi uang kembali. Mas akan saya kasih uang lagi. Oh, gak usah. Saya percaya. Wah, pantatmu gede juga ya. Gak kalah sama pantat cewekku yang sialan itu. Emang pernah make? Ya, kan suka lihat. Meski gak pernah make. Giliran sini gak berani make. Dia malah berani, mau-maunya aja dipakai orang lain. Sakit hati saya putusin langsung. Sama, Mas, saya juga putusin langsung cowok saya. Kok nasib kita sama ya? Gimana kalau Mas pacaran sama saya aja? Seketika Mas Aldi tersenyum. Enak gak kira-kira pacaran sama cowok? Saya belum pernah. Coba dulu, Mas, test drive, siapa tahu cocok. Entah kenapa kedipan Aldo itu membuat Mas Aldi gemas. Mas Aldi seketika menggendong Aldo dan mendudukannya di atas gerobak, lalu mencium Aldo dengan brutal. Lalu Aldo ambil posisi seperti kodok nungging, menunjukkan lubang lelakinya yang basah lengket
karena es krim vanila itu. Lalu entah apa yang ada di dalam pikiran Mas Aldi. Mas Aldi tiba-tiba mengambil kon es krim, lalu memasukkan ujung kon itu pada lubang Aldo. Aduh, lancip banget Mas, geli. Kenapa pakai kon sih Mas? Usil banget deh, langsung aja pakai konnya Mas. Oh iya, bersih. Astaga, Mas ngecek. Aku masuk ya. Masuk aja Mas. Dan hanya dalam sekali dorongan tanpa effort yang berlebihan. Set. Pres. Langsung masuk. Apa kamu sering dipakai sama cowokmu? Sering lah Mas, tiap ketemu. Gak pernah absen. Kenapa Mas? Longgar ya? Oh, enggak juga. Di dalam kerasa jepit, anget, enak juga. Kenyal-kenyal gimana gitu. Aku belum pernah merasakan sama cewek, tapi malah pertama kali sama cowok. Sambil Mas Aldi sesekali memperhatikan batangnya, takut-takut ada yang nyangkut. Jadi, Aldo yang ambil perjaka Mas? Iya Aldo, kamu yang ambil perjakaku. Perjaka yang aku jaga untuk cewekku nanti malah sia-sia. Wah, beruntung banget aku. Pantes, sensasinya beda. Udah straight perjaka lagi. Rezeki nomplok buat Aldo. Bayangkan Mas, Aldo gak pernah berhubungan sama cowok straight. Sekalinya dapet, masih perjaka lagi. Bener-bener jackpot. Gede lagi. Maaf, kalau Mas gak bisa muasin kamu. Mas gak punya pengalaman sama cowok. Puas banget. Belum cert aja udah puas. Sumpah. Aduh, enak banget di dalam. Kayak diremat-remat. Enak Mas? Enak. Ini gak cukup sekali. Harus diulangi lagi. Kalau begitu pacaran aja sama Aldo. Tiap hari Aldo kasih jatah. Gak usah cari cewek lain. Sama aku aja Mas. Gimana? Tapi kamu jangan selingkuh ya. Karena sesama cowok juga bisa selingkuh juga ternyata. Tenang aja Mas sama Aldo. Kan kita sama-sama korban. Jadi Mas gak usah cemas. Kita jalani sama-sama ya. Iya. Mas ingat gak saat Mas jatuh ke got pas gerobak Mas diserempet air dari mobil? Kenapa emang? Itu Aldo yang bawa mobil. Jadi kamu? Iya. Kenapa? Mas marah? Iya, Mas marah. Mas akan lampiaskan pada bol kamu sekarang. Dasar nakal. Aduh. Sorry. Kekencangan ya? Apa mainnya terlalu kasar? Aduh, enak maksudnya. Lanjut. Nih, rasakan. Ya, Aldo keenakan digempur Mas Aldi. Aldo tak menyangka bisa merasakan penjual es tungtung ganteng ini. Saking enaknya, sampai roda pada gerobaknya maju mundur. Tanpa disadari, tiba-tiba air masuk melalui celah-celah toko dan mulai membasahi kaki Mas Aldi. Dan terdengar suara warga dari luar yang berteriak banjir. Waduh Mas, ada air masuk. Nanggung. Iya sih, lagi enak-enak, ngapain banjir sih? Lanjut aja Mas, tapi kok airnya deras banget? Iya, ini sampai dengkul. Hah, yang bener Mas? Ya udah cabut aja Mas, kita harus segera pergi menyelamatkan diri, ngungsi. Nanggung, aman-aman, lagi enak nih, baru kali ini ngerasain enaknya masuk lubang. Tapi Mas, ya keduanya terus bercinta tak peduli air masuk setinggi paha. Mas, lepas, kamu gila, kita bisa mati tenggelam Mas, teriak Aldo saat air mulai terasa menggenangi pantat Aldo dan menenggelamkan gerobak es tungtung. Lalu kecipak-kecipak air di pantat Aldo menandakan Aldi hampir sampai puncak hingga kemudian gak tahan. Keduanya berusaha cepat keluar menyelamatkan diri, namun Aldo yang panik itu tak menemukan kuncinya hingga kemudian. Keesokan harinya, pagi ini di rumah Mas Pri sedang melihat berita di TV. Mas Pri tak menyangka jika toko tempat ia bekerja tenggelam karena banjir. Lalu tak lama kemudian Mas Pri mencoba menghubungi bosnya atau Bapak Aldo, namun tak bisa dihubungi. Lalu tak berapa lama Mas Pri dapat telepon dari toko sebelah yang sempat mengungsi dan memberitahukan jika Aldo ditemukan tak bernyawa dalam keadaan tidak pantas bersama Mas Aldi, penjual es tungtung langganannya. Dan begitu salah satu karyawan bosnya mengirimkan pesan,
ketika Mas Pri menangis saat melihat foto jasad Aldo dan Mas Aldi. Mas, kok bisa? Kok bisa? Mas Pri tak kuat melihat foto keduanya. Sad ending. Bucin boleh, ceroboh jangan. Bertobat lebih baik.